Siapa yang di sini yang siswa? Tolong berdiri, ayo. Cuma sendiri dong. Gak banyak. Oke, kita tepuk tangan pada teman-teman siswa. Ya. Yang kedua, mahasiswa, tolong berdiri. Banyak ya mahasiswa ya. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman mahasiswa. Ya, yang terakhir. Ya, yang terakhir yang ada di garda depan yaitu alumni. Ayo teman-teman alumni. Wah, belajar cukup banyak juga ya. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan pada teman-teman alumni. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Ketika firman-Mu diberitakan, kiranya Allah yang hidup, Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti, mendalami, dan memahami kebenaran firman Tuhan dalam konteks hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya 8:23 sampai 9 ayat yang ke-6. Kita baca pergantian ya. Pria terlebih dahulu di ayat yang ke-23, setelah itu pasal 9 ayat yang pertama wanita, dan selanjutnya kita bergantian. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dari kaum pria terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi bangsa Engkau telah menimbulkan sepatu tentara. Besar kekuasaannya. Ya, kalau kita mendalami dan membaca beberapa pasal sebelum pasal yang ke-8, kita akan mendapati bahwa Yeremia pasal yang ke-9 ini memiliki satu latar belakang yang sangat-sangat kelam. Ya, di sini digambarkan bagaimana negeri yang terimpit itu, negeri yang berjalan dalam kegelapan, negeri yang penuh kesusahan, negeri yang di sini saya gambarkan ini peperangan ya, gambaran peperangan di masa abad ke kurang lebih 600-700 sebelum Masehi, itu sangat-sangat kejam. Ini gambar dari sebuah film peperangan abad ke sekitar ke-5 ya, ke-4 ke-5 ya, 300. Itu kejam sekali ya, sangat-sangat kejam.
manusia ketika suatu kota sudah jatuh atau suatu kota dikepung oleh musuh, maka kota-kota zaman dulu itu kan kota yang berbenteng ya. Jadi aksesnya tertutup. Kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab bagaimana kelaparan itu sangat merajalela. Bahkan ada cerita di Alkitab di mana seorang keluarga ibu yang mengorbankan anaknya, gantian mengorbankan anaknya untuk menyambung hidupnya. Itu gambaran yang sangat sadis, sangat gelap tentang peperangan zaman dahulu. Dulu belum ada hak asasi manusia ya, Declaration of Human Rights baru tahun 1948. Jadi luar biasa sekali. Kalau saudara perhatikan di ayat 21 dan ayat 22, ayat pasal 8, di situ dikatakan mereka lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar, akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menghadap ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menyempit, dan mereka akan dibuang di dalam kabut. Ini gambaran yang begitu gelap kondisi Israel pada waktu itu. Ya, kondisi Israel di mana akhirnya Israel jatuh ke tangan Asyur. Ya, Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan Babel. Kota itu diserahkan, perkakas-perkakas bait Allah, tempat yang dianggap kudus oleh orang Israel, akhirnya diangkut di kota Babel, menjadi tempat-tempat menjadi aksesoris untuk penyembahan-penyembahan berhala di kota Babel. Saudara, inilah yang terjadi. Dan di sini dikatakan, dipakai kata itu ya, Tuhan merendahkan tanah Sebulon, tanah Naftali. Saudara, tanah Naftali dan tanah Sebulon adalah wilayah Israel bagian utara. Dan memang itu adalah wilayah yang sangat menderita karena serangan Asyur itu berasal dari utara. Ya, Asyur letaknya di atas Israel, ya, di daerah bagian utara Israel, sehingga mereka menyerang lewat Sungai Tigris, dan daerah yang paling pertama kali kena serangan adalah daerah Galilea, Naftali, Sebulon gitu ya. Daerah-daerah itu yang paling menderita akibat peperangan dan kelaparan, kekelaman dan lain sebagainya. Jadi kondisi ini menyebabkan bangsa Israel, umat Israel sangat menderita. Mengapa hal ini terjadi? Di pasal yang pertama kita bisa melihat bahwa Allah bahkan menyebut orang Israel pada waktu itu seperti Sodom dan Gomora. Teman-teman ingat istilah Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora adalah satu kota yang begitu bejat. Demikianlah gambaran orang Israel. Israel yang harusnya ini ya, dipilih Allah untuk mengasihi Allah, ya, dijadikan model bangsa umat pilihan untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia, untuk mengasihi sesamanya, dan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu kan panggilan Abraham ya. Israel yang sebenarnya didesain bukan karena Israel adalah bangsa yang kuat, bukan karena Israel bangsa yang hebat, bukan. Tetapi karena anugerah Allah, Dia memilih umatnya, umat Israel, menjadi model, dipilih untuk mendemonstrasikan kekudusan Allah. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ya, Israel gagal. Pasal 1 ayat 3 sampai 4. Coba kita lihat di pasal 1 ayat 3 sampai 4. Di sini dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi di sini digambarkan secara gampang. Kalau saya traveling ke Indonesia Timur, ke daerah-daerah kota-kota di Sulawesi, ke Mamasa, ke Toraja, ke Palu ya, daerah-daerah situ, maka di jalan raya itu banyak sapi.
Ya, saya sempat bertanya gitu ya, banyak sekali sapi gitu ya, banyak sekali sapi di jalan raya, dan di tengah malam saya perjalanan malam pun sapi itu berkeliaran. Saya bertanya, kok bisa ya sapi? Kalau di Jawa mungkin udah masuk ke dapur orang gitu ya, di sate maksudnya ya. Tapi di sana itu sapi banyak sekali di jalan-jalan. Terus orang yang mengantar kami mengatakan, sapi ini suatu saat dia akan pulang ke rumah masing-masing. Ya. Jadi dia kenal pemiliknya, walaupun ujung-ujungnya nanti akan dijual dan disembelih gitu ya. Tapi luar biasa sapi ya, tidak mengkhianati pemiliknya. Tetapi Israel mengkhianati Allah. Ya, Israel mengkhianati Allah. Lembu aja kenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Israel berdosa di hadapan Allah, dan ketika mereka akhirnya meninggalkan Allah, bahkan dipakai kata ini ya, menista yang Maha Kudus, ya, berpaling membelakangi Dia. Di sini sebenarnya kalau dalam bahasa teologi, kata dosa itu muncul semua di Yesaya pasal 1 ya. Dosa itu artinya memberontak, dosa itu artinya membelakangi, meninggalkan Allah, dosa itu artinya tidak mengenal yang Maha Kudus. Itu dosa, definisi dosa. Nah, itu muncul semua di Yesaya pasal yang 1, menggambarkan betapa lengkapnya dosa Israel. Dan ini bukan berhenti di situ. Kalau teman-teman baca ayat-ayat selanjutnya, misalnya di ayat 11 sampai ayat yang ke-15, Yesaya 1 ayat 11 sampai 15, di situ juga digambarkan mengenai kondisi keagamaan. Ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-11, Tuhan mengatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Ya, terus di ayat yang ke-12, kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Di ayat yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Penting ya, jangan membawa lagi persembahanmu yang tidak sungguh. Aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan-perayaanmu penuh dengan kejahatan. Terus di sini kalau saudara perhatikan respon Tuhan di ayat 11 sampai 15, kalau saya kumpulkan, dikatakan Tuhan mengatakan jemu, tidak kusuka, tidak berkenan, kejijikan, benci, beban, menjadi beban, payah, memalingkan muka, tidak mendengar. Tuhan muak terhadap aktivitas rohani orang Israel. Teman-teman, di sini satu hal yang perlu kita ingat. Tidak berarti ketika kita beraktivitas rohani, ya, memberikan persembahan, menyanyi untuk Tuhan, mengadakan perayaan-perayaan. Di sini kalau kita perhatikan di ayat 11 sampai 15, Allah juga bisa jemu, Allah juga bisa muak. Karena apa? Karena aktivitas rohani kita itu hanya kemunafikan, selubung untuk menutupi kejahatan kita. Ya, kita seolah-olah menipu Tuhan dan menipu sesama kita dengan kita beraktivitas rohani, dengan kita melayani, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Kondisi orang Israel pada waktu itu seperti itu. Mereka tidak meninggalkan aktivitas rohani. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa orang Israel itu malas ke gereja misalnya gitu ya, malas ke bait Allah misalnya gitu ya, atau lalai dalam memberikan persembahan. Tidak ada catatan bahwa orang Israel itu meninggalkan ritual-ritual atau perayaan-perayaan ibadah. Mereka tetap rajin, mereka tetap beribadah, tapi ibadah yang palsu, ibadah yang tidak disertai dengan kesalehan sosial. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa di ayat yang ke-16 ya, pasal 1 ayat 16, apa yang Tuhan mau? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat,
belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini yang dimaui Tuhan. Tuhan tidak menambah syarat, persembahanmu kurang banyak, kamu kurang rajin ke gereja. Tetapi justru Tuhan meminta apa? Tuhan meminta integritas hidup,